apakah besar daripada pot ini mempengaruhi daripada kesuburan aglonema kita ya. Jadi teman-teman yang sekarang masih menggunakan pot yang ukurannya tidak sesuai dengan aglonema, yuk sini nanti kita akan bahas apakah pot aglonema kebesaran itu akan membuat aglonema kita subur. Sebelumnya selalu di subscribe ya channel Sigitku Florist ya. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan ilmu bermanfaat tentang pot agloneman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sigit Florist dimanapun Anda berada ya. Ketemu lagi di channel Sigit Florist ya. Tips tanaman hias dan tanaman buah. Baik ya teman-teman, kita kali ini ya akan kembali membahas tentang peragloneman ya. Ini banyak sekali dialami oleh ibu-ibu ya di luaran sana yang selalu tidak memikirkan tentang besar daripada pot ini apakah mempengaruhi daripada kesuburan aglonema kita ya. Jadi ini di sini di samping saya ini banyak sekali aglonema saya ya. Ini semua dilihat pot-potnya tidak ada yang besar-besar, kecil-kecil ya. Jadi intinya aglonema itu tidak artinya tidak rakus ya. Dia tidak akan makan media yang terlalu banyak dan terlalu besar ya. Dia hanya membuat sedikit aja media tanamnya, tetapi jika nutrisinya akan baik, juga akan mempengaruhi kebaikan daripada penampilan daripada aglonema kita. Nah, kali ini saya kasih contoh ya. Ini contohnya ya. Ini aglonema saya. Ini aglonema rinjani ya. Ini dibandingkan dengan tanamannya, dengan potnya adalah tidak sesuai ya. Jadi ini sudah terjawab. Jadi ketika nanti teman-teman menanam aglonema, jika potnya itu lebih besar daripada tanamannya, itu akan mengakibatkan aglonema kita tidak sehat. Karena di sini masih banyak ruang yang tersisa ya. Ketika tanaman ini akarnya belum sampai menyentuh semua bidang daripada pot ini, nanti malah mengakibatkan ruang kosong daripada media tanam ini akan tempat bersarangnya cacing ya, bisa bakteri. Nah, jadi seharusnya teman-teman harus memilih, harus bijaksana bagaimana memilih pot aglonema. Nah, nanti prosesnya seperti apa? Akan saya kasih contohnya ya, proses dalam pemilihan pot ya. Nah, contohnya di sini ya, saya punya aglonema kresna ini ya. Jadi selalu saya sampaikan ketika nanti kita memilih pot aglonema itu adalah jangan sampai lebar bibir daripada aglonema itu melebihi daripada daun yang terjauh ini. Nah, ini ya, jangan sampai segini. Ini nanti malah menjadi jelek. Rumusnya adalah ketika ini tanaman daun adalah segini ya, diambil, nanti diambil tengahnya, seberapa tengah daripada panjang daun, ditarik ke bawah. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, jadi seimbang, proporsional, dilihat pun cantik ya, dan penampilannya juga akan menggiurkan. Tidak hanya satu ya. Saya kasih contoh ini ya. Ini red Sumatera contohnya ini. Nah, ini juga sama ya. Ini panjang daunnya, saya tarik ambil setengah. Nah, ini ya di setengahnya. Jadi itu tips dalam cara memilih pot aglonema. Nah, bagaimana jika sudah terjadi teman-teman menggunakan pot aglonema yang besar tidak sesuai dengan tanaman kita? Nah, jalan satu-satunya adalah kita harus segera bongkar dan kita ganti ya. Kita ganti pot kita ya. Seandainya media tanamnya masih bagus, silakan dipakai. Ini nanti akibatnya seperti ini teman-teman ya. Ini walaupun di atas ini sehat, tetapi daun yang paling bawah ini akan cenderung seperti ini kejadiannya. Nah ya, jadi daunnya daun, tidak hanya itu ya, satu ini juga sama mulai terserang. Nah, jadi ini harus segera kita bongkar ya. Kita bongkar, kita ganti ke media yang baru dengan pot yang baru. Nah, ini saya ambil alatnya. Kemudian kita mau tuangkan di sini teman-teman ya. Sambil kita cek ya, nanti seperti apa. Nah, ini ya teman-teman. Jadi lihat teman-teman ya. Jadi potnya kalau kita pasang seperti ini dok, akarnya kan hanya sedikit. Dan nanti akibatnya apa nih, lihat teman-teman ya. Jadi akar-akar, jadi malah mengakibatkan jadi busuk. Nah, jadi yang paling bawah ini akarnya pada protol ya, pada lepas busuk ya. Jadi bagaimana? Ya kita harus kurangin. Jadi ini menurut saya juga sama. Ini permasalahannya juga akar yang ditanam terlalu panjang. Jadi kita nanti juga harus koperasi, kita potong ya. Dan kemudian nanti kita juga harus ganti ke pot yang baru. Nah, cara memotongnya juga sederhana teman-teman ya. Nanti ini saya mau bikin jadi kurang lebih beberapa cacahan ya. Mudah-mudahan nanti ini jadi banyak ya. Nah, jadi sambil kita cek apakah di sini terserang spot atau tidak pada akar ini kan dia terlalu akarnya kan habis ya. Nanti kita potong sampai seberapa apakah ini ada gangguan pada perakaran ya. Kita potong di sini teman-teman. Ini kita lihat apakah ada mata tunas atau tidak ya. Nah, tinggal gitu kita potong ini. Nah, dia teman-teman. Nah, nanti kita cek satu persatu ya. Satu. Terus ini saya usahakan ini nanti saya pakai untuk daun pancing walaupun udah busuk, insya Allah nanti bisa teratasi ya teman-teman. Kita tinggal putus saja, tekan ya dengan pisau atau apa, memotong, terus kita tinggal klek gitu ininya ya. Teman ya. Ini satu, dua ya. Nah, ini nanti kita saya potong lagi teman-teman ini yang ini ya.
ini tetap saya harus potong lagi. Ini motongnya agak susah, kita incer-incer dulu. Nah, saya potong di sini teman-teman. Jadi motongnya itu di antara ruas. Jadi batang aglonema itu ada ruas antar ruas kayak pohon bambu ya. Jadi dipotong di antara tengahnya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, sambil kita cek ya, apakah ada serangan spot merah atau tidak ya. Nah, ini sudah saya cek ya, alhamdulillah. Ini ya, putih, tidak ada masalah ya. Jadi ini nanti langsung kita ganti dengan pot yang baru ya. Kita bersihin akar-akar yang lonyot teman-teman ya. Kalau teman-teman mau cuci silahkan dicuci ya. Ini udah bersih. Ini juga kita bersihin ya. Kita bersih. Kemudian ini yang ketiga ya, sambil kita cek. Alhamdulillah ya teman-teman, ini putih, tidak ada masalah ya. Karena ini panjang, saya potong jadi dua teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti jadi tumbuh juga dia ya. Walaupun tanpa akar, mudah-mudahan ini nggak tumbuh. Nah ini teman-teman ya, ini sudah ada indikasi ya, warnanya merah ya. Nanti kita potong sekalian ini, kita buang. Nah udah hilang teman-teman ya, tidak ada merah lagi. Ini juga aman ya, aman. Jadi 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4 ya, jadi 5. Nanti setelah itu kita mau tanam ya. Selanjutnya kita sirkan dulu. Nah ketika teman-teman menghendaki bahwa media ini masih baru, silakan mau dipakai monggo ya. Tetapi kalau nggak mau diganti lagi dengan yang baru, karena di banyak daun-daun akar-akar yang sudah lepas ya, takutnya malah nanti berakibat kurang baik pada tanaman kita ya. Nanti kita ganti aja yang baru teman-teman. Nah terus ini hasil potongannya ya. Kalau teman-teman takut nanti terjerat bakteri atau jamur ya, teman-teman bisa tambahkan, bisa dengan antrakol ya, bisa dengan betadine, terserah teman-teman maunya pakai versi apa ya. Ini tadi tidak saya cuci ya, tinggal kita luapkan, taburkan aja seperti ini ya. Karena ini tujuannya supaya bakteri atau jamur tidak nyerang pada hasil potongan yang kita potong tadi. Nah sudah kita balurkan seperti ini, nanti kita biarkan ya, sambil nunggu kering ya, sambil juga kita siapkan medianya. Nah ini juga sama. Ini juga sama, kita balurkan. Nah ini terus kita balurkan semuanya nanti ya, sampai selesai. Kalau teman-teman nggak punya antrakol ya, tidak punya cairan antrakol seperti ini teman-teman ya, bisa gunakan, bisa abu rokok bisa ya, pakai tumbukan arang kayu juga bisa, terus pakai betadine bisa ya. Bebas temannya punyanya apa, jangan dipaksakan ya, karena antrakol ini lumayan mahal teman-teman harganya ya. Per 1/4 kilo di tempat saya harganya itu 50.000, artinya kalau 1 kilo harganya 200 ya. Nah terus kita balurkan lagi. Nah udah, ini yang terakhir ya. Nah udah ya, ini sudah, ini tadi ramuannya ya, ini untuk antri fungisidanya. Nah udah, sambil kita taruh, sambil kita siapkan medianya ya, potnya. Nah tadi gini teman-teman ya, saya bilang untuk daun terpanjang ini berarti tengahnya ya, kira-kira ini cocok nggak ya. Nah ini saya menurut saya ini cocok, pas, sesuai ya. Nah sesuai, proporsional ya. Nah nanti lanjutnya kita mau taburkan. Nah ini teman-teman ya, yang mungkin yang susah nyari media tanam ya, saya sedia media tanam. Monggo teman-teman yang mau order ya. Ini beratnya segini 5 kilo ya, ini udah bisa buka. Ini beratnya 5 kilo, harganya 50 biasanya. Di akhir tahun ini saya diskon jadi 40.000 ya, sampai akhir Desember. Jika teman-teman mau silahkan nanti order, saya sertakan nomor WA di bawah ini ya. Ini harganya 50 untuk media tanam, siap pakai ya, siap kita aplikasikan, tidak perlu kita olah-olah lagi ya. Nah kita lihat medianya seperti apa teman-teman. Nah ini ya teman-teman medianya ya, tuh. Jadi medianya porositasnya ada. Ini kalau untuk nanam aglonema insya Allah tidak tadi terjadi lonyot-lonyot ya, lonyot daun, lonyot batang. Karena ini sudah saya fermentasi, ada daun bambu, ada kohenya yang fermentasi, ada arang sekam, ada sekamnya. Nah selanjutnya kita tinggal masukkan seperti ini ya. Kita masukkan sedikit medianya. Kemudian gini ya, karena ini terlalu panjang ya batangnya, jadi akan saya tanam agak dalam. Ini karena di sini sudah mau tumbuh mata tunas ya, 1. Ini 2 ya, 3. Jadi ada 1 ya, 2 ya, ini 3 ya. Jadi insya Allah nanti akan keluar 3. Jadi akan saya pendam dalam segini ya, supaya nanti ini matunya ya tumbuh ya. Nah segini, saya kurang tambah dikit lagi. Nah gini ya. Kalau sudah kita tambahkan medianya. Ini tidak perlu ditekan-tekan teman-teman ya, cukup kita pukul-pukul aja. Kita geser. Nah udah selesai seperti ini teman-teman. Nah ini ya, yang pertama kita udah selesai, nanti tinggal kita siram ya. Kemudian kita selesaikan dulu ya, sambil kita selesaikan sampai yang ini, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan kelima. Nah selanjutnya kita siapkan pot dulu ya.
Nah, ini potnya mudah-mudahan sesuai ya, kita coba. Nah, ini sesuai proporsional ya. Nah, kalau sudah, kita masukkan media tanam seperti ini teman-teman ya, separuh dikit aja sepertiganya. Kemudian kita masukkan seperti ini. Nah, ini terlalu banyak teman-teman, kita kurangin. Nah, ini. Nah, jadi ini teman-teman ya, yang bonggol tanpa ada daun ini, bagaimana caranya supaya kita tidak lupa? Nah, sambil kita titipkan aja ya, kita titipkan ke pot sini. Ketika nanti ini tumbuh, tinggal kita pindah ya. Bagaimana cara naruhnya? Nah, kita cukup taruhkan aja ya, dengan tidur ya, bertidur. Jadi jangan berdiri ya, kita tidurkan aja. Kemudian kita uruk bareng-bareng dengan akar yang batang mata pancing ini ya. Dengan begitu, mudah-mudahan nanti kita tidak lupa ya, tidak lupa. Jadi kita untuk mengingat-ingatnya nanti dia akan tumbuh bareng di sini. Ini yang kedua ya. Udah, terus ambil lagi, ambil made pot lagi yang sama ukurannya. Kemudian kita tancapkan lagi. Kita masukkan media. Nanti kita pukul-pukul ya supaya padat. Tambahkan. Nah, ini tadi bonggolnya masih satu teman-teman ya. Selanjutnya kita juga masukkan di sini, kita tidurkan ya ini ya. Kemudian kita tutup lagi. Nah, seperti ini teman-teman perlakuannya. Sederhananya, ketika kita sesuai memilih pot untuk aglonema kita, mudah-mudahan aglonema kita tidak lonyot tetapi malah jadi subur. Nah, nanti ketika sudah besar nanti kita tinggal repotting ya. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Dan ini nanti tinggal kita siram ya, mudah-mudahan nanti ini akan jadi tumbuh sehat segar ya, tampak memukau dan juga bisa menyenangkan. Nah, nanti kalau sudah ini tumbuh ya, nanti akhirnya akan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini sama-sama rinjani, ini sudah keluar anakan 5 ya, seperti ini. Jadi mudah-mudahan nanti penampilan ini juga akan sama yang harus kita potong ini dengan temennya ini ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat membantu teman-teman semuanya dalam beraglonema ya. Intinya dalam beraglonema jangan dibuat susah, mudah-mudahan bisa tercerahkan dan bisa dipraktekkan ya. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.